Kok isinya acak-acakan gini? Kok bisa sih? Coba aku lihat. Iya, kan? Iya banget. Jangan-jangan komputernya udah nyala kelamaan? Coba di restart aja. Sini aku coba. Tenang aja. Liatin aku. Liatin aku. Enggak, masih telat. Bisa telepon perusahaan grafisnya nggak ya? Ini aku uang 11 dari Fang Hui. Mau nanya, kalian masih ada file elektronik yang kita bikin itu nggak? Oke, makasih. Maksudnya gimana? Kehapus. Siapa lagi? Koko punya. Cepat telepon. Kamu setuju nggak? Ah, itu terlalu pagi. Halo, Siksi. Halo, Koko. Aduh, maaf ya pagi gini. Kamu bawa pulang komputernya? Ya nih, Kamu buka sekarang ya? kamu mau ngirim PPT-nya? Iya, kirimin PPT kita itu dong. Nah, udah terkirim tuh. Sini, aku tutup dulu ya. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Enggak, masih acak-acakan. Coba kamu buka dari komputermu bisa nggak? Semuanya berantakan. Aku tutup dulu. Kalau dia yang buka malah isinya berantakan gimana? Aku ada flash disk cadangan di kantor. Aku ambil sekarang. Jangan bubar dulu. Aku balik dulu ke kantor buat ambil banyak. Cepetan pergi ke venue sana. Oke. Ambil HP MU. Cepetan. Hati-hati nyetir. Ah, Gimana? Beneran deh, ini bukan masalah filenya. Pasti komputernya kena virus. komputer ini udah kena virus. Terus kenapa di komputer perusahaan malah kayak gini? File aslinya juga berantakan. Soal ini, aku juga nggak ngerti. Aku harus periksa pelan-pelan. Tapi ini butuh waktu. Sekarang aku nggak ada waktu buat ngecek satu-satu buatmu. Waktu pengumpulan akhir udah mepet. Maksudmu komputernya kena virus? Ini harus diperiksa bit per bit. Oke, aku nggak butuh kamu periksa sekarang. Kamu harus selesain ini secepat mungkin. Saat ini cuma ada satu solusi. Format komputernya. Berapa lamanya formatnya? Kalau sambil backup file, 15 menit. Format saja. Bisa. Kalian ini sebenarnya bisa apa? Yang begitu saja tidak bisa? Carikan saya kabel LAN baru. Bagaimana? Sudah? Sebentar lagi. Pak Gu, coba saja sekarang. Hasilnya gimana? Ini gampang, masih kacau karakternya. Mana, coba saya lihat. Kamu lihat sendiri ada jalan lain nggak? Bagaimana kalau saya coba format ulang sekali lagi? Kamu tuh selain format, bisa apa lagi sih? Perusahaan menggaji kalian. Kalian benar-benar bikin saya bangga di saat genting. Komputer Lisa MA kena format. Saya ikuti semua tahapannya. Setiap langkah juga sudah benar. Kalau dia nggak merespon, kan bukan salah saya. Nggak, bukan. Kalau kamu, terus apa? Kalau hari ini kamu nggak bisa selesaikan ini, kamu format saja diri kamu sendiri. Mulai besok, kamu cuti tanpa batas waktu. Jadi, maksud Anda pecat saya? Kamu sendiri pikir, kamu masih perlu saya pecat? Kerjaan sendiri aja nggak becus. Seharusnya kamu sadar diri dan mundur, kan? Saya masih punya file aslinya. Tidak usah. Saya mau buat yang baru. Sang-sang, Tuan Miss Magu, Aku kenal seseorang. dia mungkin bisa bantu. Yi-chen, gimana? Jaringan perusahaanmu. Ada masalah ya sama jaringannya? Putusin dulu koneksi internet komputer Pak Gu. Aku pulihin dari sini. Oke, siap. Bisa nggak? Nih,
kamu bisa bersin? Jaringan Tuan Du udah diputus. SSSTT tunggu. Ah, aman-aman. Tinggal 40 menit lagi. Gue udah puji-puji di kantor. Bilang kamu tuh dewa komputer. Kalau ini nggak beres, gue jadi pesakitan seumur hidup. Bukannya Chen Yichen, lo ngomong dong. Bisa nggak sih? Ah, ngomong dong. Ngapain gue banyak omong? Otak. Otak. Masih keburu nggak? Masih keburu. Perwakilan partai. Udah isi formulirnya? Udah. Xiao Li, ajak para delegasi masuk. Maaf. Waduh, benar-benar tidak enak. Baik, Baiklah, presentasikan saja slide lainnya dulu. Ada apa? di mana flash diskku? Ada di dalam tas laptopku. Di mana tas laptopku? Di mana tas laptopku? Kamu yang ambil? Ambil, kamu yang tidak. Mendung sekali. Hei, kenapa tas laptopku hilang? Bantu dia cari. Hei. Waduh, misterius sekali. Apa yang ini? Hei. Masih. Bisa serius tidak mengurus tender ini? Maaf. Hei. Nah, semuanya ada di sini. Ini dia. Tunggu sebentar. Masih ada satu lagi yang belum datang. Lalu kenapa kamu suruh kami datang sepagi ini? Apa itu Tuan Chen? Ya, Hei, aku ya. 5 menit lagi. Kalau slidenya belum diserahkan juga, anggap saja otomatis mundur dari tender. Ngerti kan? Kalian ngapain aja sih? Lama banget? Enggak. Sekarang dong, cepetan. Ini udah mepet banget. Buruan. Ini udah jam berapa, hah? Udahlah. Bos Pei, udah waktunya segini loh. Wangki. Pak Gu. Ketemu. Oke, karena semua 5 biro desain udah hadir. Tolong perwakilan dari tiap biro maju buat ambil nomor undian. Persiapan buat presentasi besok. Lalu proposal yang barusan diserahkan itu gimana? Itu akan disegel sama panitia tender kami. Panel juri nggak akan ngintip desain kalian duluan. Ya udah, siap-siap aja buat besok. Pak Kuo. Sampai jumpa besok. Pak Gu, ini rekaman CCTV dari ruang pengawas jaringan beberapa hari terakhir. Sesuai permintaan Bapak,
Sudah kami periksa semuanya. Nggak ada kejanggalan. Coba kita lihat lagi. Putar ulang 8 kali kecepatan. Oke. Kenapa gambar video ini buram banget sih? Kamu putar lagi ini dalam tampilan 4 digit. Oke. Hei. Jadi nggak ada masalah kan? Iya, kita semua udah periksa. Nggak ada masalah. Oh, gitu. Coba pikirkan itu. Kamu tuh kayak gini. Kamu atur waktunya antara jam 11.15 sampai pukul 11.30. Aku akan lihat lagi. Aku ingat aku minta tolong Kak Chen untuk carikan orang. Kenapa orangnya nggak ada di video ini? Jadi ini video hari Jumat lalu sekitar jam setengah 12. Kamu mundurin. Kecepatan normal. Mundur 5 detik. Aku lihat lagi. Aku periksa lagi. Stop. Ada bayangan gelap di bagian bawah videonya. Izinkan aku kenalkan. Oh, bagus. Tuan Zhao, haha. Lama nggak ketemu. Ini Dokter Jia dari panel juri perusahaan kami. Ah, halo. Tuan Zhang akan kenalkan padamu. Ini Profesor Li dari grup Avantgarde kami. Oh, halo Profesor Lee. Zhang itu selalu jadi mitra perusahaan kami. Tuan Chen, hey. Tuan Chen, ini Dokter Ding dari panel juri kita kali ini. Halo, Dr. Ding. Ini Chen Lisha dari Huayun, Tuan Chen. Senang berkenalan. Tuan Ding, lama nggak ketemu. Izinkan aku kenalkan. Ini Dokter Ding dari panel juri kami. Halo. Tuan Li. Aduh, Tuan Gu, Halo. Kalau Tuan Ai gimana? di ruang tunggu. Oh, kalau gitu aku beres deh. Ada dulu saja. Oke, kerja dulu ya. Kamu gemetaran? Santai aja, lakuin bagian kamu sebaik mungkin. Gak usah mikirin yang lain-lain. Oke. Semangat, ayo. Siap. Gue bilang si Wang 11 ini. Naiknya kencung banget. Berapa lama sih dia kenal Fang Hui? Udah bisa wakilin Fang Hui buat tender proyek segede ini? Nggak mungkin tanpa modal. Siapa yang bisa naik secepat itu? Modal apa? Gue nggak ngerti. Gue itu punya paha gede. Siapa aja yang nempel, pasti dapat kesempatan ini. Gue nggak yakin dia tipe orang yang kayak gitu. CK, bro. Banyak hal yang nggak kelihatan di permukaan. Waktu ulang tahun, gue ajak dia minum bareng. Dia nolak terus pakai 1001 alasan. Sekarang nempel sama petinggi. Pakai topeng sok suci segala di depan gue? Lu ngomongin siapa? Wah, kedengeran ya. Sejak kapan lu punya hobi nguping di toilet cowok? Gue tanya. Lu ngomongin siapa? Tarik-tarik gue buat apa? Udah lah, ada omongan, bilang aja langsung di depan muka. Wang 11. Berani-beraninya lu bilang gak ada hubungan gelap sama gue? Ada yang ngaku aja. Malu-maluin aja ngakuin, ya kan? Dasar munafik. Wang 11. Ada apa ini? Nah, lihat nih. Nampak? Ini baru namanya suami istri yang saling support. Omongan apa-apaan sih itu? Udah, nggak usah ladenin dia sekarang. Sampai ketemu di venue. Sengaja cuekin dia aja. Pak Bu. Dari tadi mana aja, Pak? Penantiannya udah dimulai loh. Ah, Pasien-pasien Sang Xiao sudah masuk semua ke lapangan cadangan. Anda masih belum mau masuk. Aduh, kenapa ini, Pak Gu? Waduh, Pak Gu. Kayaknya Bapak harus ganti baju dulu deh. Kamu ini. oke, ikut saya, gak apa-apa. Biar saya yang urus. Maaf, permisi dulu. Gak apa-apa, lanjut aja. Ini gimana dong? Ya saya cuci.
Ya, udahlah. Tahu gini jadiannya, udah terlambat buat diurus. Gimana kalau Bapak pakai punya saya aja? Masih ada waktu. Kok, beli yang baru aja. Oh, saya yang pergi. Kalian berdua jangan kemana. Tender ini nggak bisa lepas dari peran saya dan kamu. Kirim ukurannya ke saya. Aduh, cahaya keemasan. Perwakilan partai, giliranmu. Bisa tunggu sebentar lagi nggak? Enggak, Gak apa-apa, ayo pergi. Tuan Fu. Bisakah kita mulai? Dalam perencanaan keseluruhan kawasan industri Zhouzhen, terdiri dari 3 grup utama. Antar grup saling terhubung oleh sumbu hijau berbentuk pohon dan lanskap sentral. Kreativitas sumbu hijau pohon itu berasal dari makna indah pohon kehidupan. Dan lanskap Cik dibangun dengan konsep lingkaran tahun. Rekreasi dengan pepohonan hijau abadi dan kehidupan. Membawa harapan baik bagi orang banyak. Kita bisa lihat di komunitas yang sehat secara ekologis ini, berfokus pada pembangunan layanan kesehatan. Layanan dari 3 sistem utama komunitas sehat. Menciptakan kehidupan ekologis. Kehidupan 3 tubuh yang tinggal dalam satu kesatuan. Mengintegrasikan perawatan kesehatan ekologis untuk seluruh komunitas. Layanan satu atap. Kesehatan ekologis. Warisan keluarga. Bagaimana tadi? Ahahaha. SSST. Oh, terima kasih banyak ya. Hei. Sama-sama. Kenapa? Dumiyaki. Berkat kamu kali ini, nanti saya kasih kredit buat kamu. Ah, sama-sama. Hei, hei, hei. Ah. Biar saya sampaikan pendapat saya dulu. Kelima desain ini sudah saya lihat semua. Jujur saja, tidak ada yang benar-benar memuaskan saya. Nah, secara relatif, gimana dengan desain Huayun punya Fang Hui itu? Lumayan matang sih. Saran saya apa? Pilih saja dari 2 rencana ini. Pilih salah satu. Saya setuju dengan Profesor Jia. Kalau memang harus pilih antara Fang Hui dan Huayun, saya pribadi lebih condong ke Fang Hui. Cirinya unik, fungsinya lengkap. Kalau dibandingkan, desain Huayun kelihatannya di permukaan memang lebih matang dan lengkap. Tapi ya biasa banget, nggak standout. Kalau dari sisi kekuatan cadangan, Fang Hui itu
perusahaan desain arsitektur terkenal di Shanghai. Kuat dan berpengaruh. Tapi Huayun, awalnya cuma bikin gambar konstruksi. Saya khawatir ke depannya nanti nggak sanggup. Tapi tetap mempertahankan orisinalitas desain. Menemukan keunikan. Saya rasa mereka cukup layak ikut kali ini. Perusahaan desain yang akan tender kali ini. Semuanya sudah kami pilih dengan sangat hati-hati oleh panitia. Semua orang berdiri di garis start yang sama. Nggak perlu diragukan lagi kemampuan mereka. Profesor Ding tadi juga sudah bilang. Fang Hui itu biro desain terkenal. Jadi mestinya nggak bisa seceroboh itu, kan? Hei, yang katanya lulusan Italia itu. Katanya si desainer kondang. Namanya Gu Wei. Entah Anda sadar atau tidak. Label di bajunya itu saja belum dicopot. Ini nggak terlalu asal-asalan, ya? Jadi, saya sangat meragukan ketulusan Fang Hui. Dengan sikap kerja seperti ini, saya khawatir proyek desainnya tidak akan selesai tepat waktu. Lalu, bagaimana dengan desain Fang Hui kali ini? Memang ada beberapa poin yang cemerlang. Tapi dalam bisnis, kalau kita ikuti rencana Fang Hui, keseluruhan waktu pembangunan bisa 2 kali lebih lama. Biayanya pun akan membengkak 30%. Untuk mencapai efek desain mereka. Buat kita desain ini jadi sangat krusial. Tapi tekanannya terlalu besar di biaya konstruksi. Saya rasa, baik itu sektor kesehatan maupun sektor bisnis. Keduanya adalah bangunan dengan fungsi sosial yang sangat tinggi. Kalau murni dikembangkan sesuai rencana desain Fang Hui, saya pikir dari segi fungsi sosialnya, mungkin ada yang bisa dikompromikan. Baik, kalau situasinya begini, saya harap para anggota panel ahli yang hadir bisa berpikir jernih dan memberikan suara secara objektif. Semuanya. Sebelum kita voting hari ini, ada yang ingin saya sampaikan. Setelah saya pikirkan masak-masak, saya putuskan untuk mundur dari voting hari ini. Kenapa begitu? Ya, Pak Ai, jangan berpikir macam-macam dulu. Kita semua tahu putri saya, Ai Mei, bekerja di perusahaan Fang Hui. Nah, saya sebagai ayahnya, bagaimanapun juga terlihat tidak pantas untuk memilih siapapun. Jadi, setelah dipertimbangkan, untuk voting hari ini, lebih baik saya menghindar saja. Saya ingin kalian fokus pada desain itu sendiri. Pertimbangkan kecocokannya dengan badan proyek. Dan gunakan hak suara kalian yang berharga ini dengan bijak. Pak Ai, tidak perlu dibahas lagi. Sudah saya janjikan. Begitulah. Kalian sudah bekerja keras. Kalau begitu, kita hormati saja keputusan Pak Ai. Panel ahli, silakan lanjutkan persiapan untuk pemungutan suara. Aku pasti akan jadi arsitek paling terkenal di dunia. Kalau begitu, aku akan jadi suami dari arsitek paling terkenal. Mimpi saja kau. Aku belum mau menikah secepat ini. Kalau begitu, aku bergantung padamu untuk tidak putus. Kamu cengengesan apa, sih? Angin sungai ini menusuk mata. Aku cuma berpikir. Kau bilang dunia ini tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu orang-orang dan hal-hal di sekitarmu. Bahkan arsitektur pun begitu. Paviliun kuno akan selalu berdiri di dunia ini.
Lalu bagaimana dengan gedung-gedung kita yang sekarang? Bentuknya akan dibuat bergaya. Juga berubah oleh gempuran budaya asing. Hanya dalam beberapa tahun, semuanya sudah berubah. Ya, satu-satunya hal yang konstan sekarang adalah bahwa segala sesuatunya selalu berubah. Zaman berubah dengan cepat. Tuntutan pada bangunan juga terus berubah. Sejarah arsitektur modern selalu ditulis oleh orang luar negeri. Tapi untungnya, estetika ketimuran kita perlahan-lahan naik ke panggung dunia. Pak Wang sangat menyukai desain kita. Kau benar, sebenarnya. Sudah seharusnya di negara kita. Lembaga desain arsitektur inilah yang tampil di panggung sejarah. Hanya kita yang paling mengerti bangsa ini. Hanya kita yang paling paham karakter negeri ini. Ide bagus. Fang, sang desainer hebat. Akan kulihat nanti, ya. Lihat saja. Suatu hari nanti, aku, Wang 11, yang merancang bangunan ini, akan berdiri di sini selamanya. Unik. Tak tergantikan. Hahaha. Ambisi itu bagus. Ambisi adalah motivasi. Hahaha. Halo. Ah, gitu. Jadi maksudmu? Ah, oke. Gimana hasilnya? Kita dapat 2 suara dari 5 panel. Imbang sama Huayun. Kuncinya ada di putaran kedua. Aku percaya diri. Ayo dong. Hahaha. Si bangsat Ai Qingwen itu. Berani-beraninya main trik licik begini. Kita sudah kerjasama dengan Alure bertahun-tahun. Harusnya nggak ada alasan buat Ai Qingwen mundur. Sebenarnya apa maunya dia? Kalau memang mau menjegal kita, kenapa nggak langsung pilih Huayun saja? Makanya, dia itu rubah berbulu domba. Aku sudah selidiki. Opini panel ahli di lapangan sangat menguntungkan kita. Kalau dia menolak terang-terangan, itu bakal jadi bumerang buat reputasinya. Jadi dia terpaksa mundur. Pasang muka di depan para ahli yang ragu-ragu. Biar para ahli itu yang memilih Huayun. Masuk akal. Hanya dengan menyeret tender ini ke putaran kedua, baru peluang menangnya lebih gede. Kali ini kejadiannya benar-benar aneh. Jelas banget Ai Qingwen mundur. Karena ada orang yang diam-diam masuk ke perusahaan kita. Nyebarin virus di jaringan. Biar PPT tender kita nggak bisa dibuka. Supaya ngasih mereka celah. Yah. Hei, gimana hasil investigasi soal PPT yang kacau itu? Aku udah periksa CCTV perusahaan. Tapi sebagian rekaman sudah ditimpa. Tapi pelakunya ceroboh. Tertinggal bayangan samar. Nanti aku kirim videonya ke emailmu. Oke, Punya akses ke jaringan perusahaan. Cuma orang dalam perusahaan. Kali ini kita harus benar-benar usut tuntas mata-mata itu. Kenapa nggak lapor polisi aja? Polisi turun tangan investigasi kriminal. nggak bagus. Kenapa gitu? Simpen bom waktu ini kalau nggak diselesain sekarang. Apalagi coba kacau yang bisa terjadi di ronde kedua. Mata-mata itu wajib diusut. Tapi diam-diam aja. Kejadian ini bikin gue hampir aja nggak ikut rapat tender. Profesor Jia jadi curiga sama kita. Ketulusan perusahaan ikut tender ini. Kalau sekarang ketahuan lagi ada tikus di dalam perusahaan. Katanya nggak solid. Ya udah, tender ronde kedua kita. Nggak bakal ada harapan menang lagi. Tapi masalahnya ini benar-benar susah dicegah. Kita harus kasih kesempatan tikus itu muncul lagi. Sekalian ringkus dia pas lagi beraksi. SIP. Virus ini langsung ditanam di jaringan perusahaan. Apa mau dibikinin khusus buat gue? Jalur jaringan yang aman. Iya, terserah lo atur aja. Tapi ingat, jangan gara-gara penyelidikan mata-mata. Malah bikin semangat kerja semuanya kacau. Oke, bos, ngerti. Gak ada apa-apa. Aku sibuk dulu, ya. Kamu masih marah sama aku? Urusan perusahaan lebih penting.
Pasang kalau bicara begitu, aku jadi serba salah. Pak Ai, langkah ini, pintar ya? Tenang saja. Sekarang kita dengan King Cheng Group ini, sudah seperti belalang dalam satu tali. Kita harus maju dan mundur bersama. Tapi, cuma, Pak Chen, apa Bapak masih ragu? Ah, Direktur Ai, jurus ini memang pintar. Tapi ini jurus putus kepala. Shentong Group abstain. Berarti di ronde berikutnya, kita benar-benar kehilangan satu suara. Yang abstain itu Direktur Ai. Hanya Direktur Ai sendiri. Tapi King Cheng Group tetap harus ikut voting selanjutnya. Lagi pula, Direktur Ai pasti akan terus campur tangan lewat cara lain. Apa di balik rencana Direktur Ai ini? Ada senjata rahasia lain? Kita tidak tahu. Aku tidak tahu. Ah, Pak Liang. Ini adalah pertempuran pertama buat transformasi Huayun kita. Kalau kalah, kita balik lagi ke titik nol. Kembali ke cetak biru. Lalu mempermalukan biro desain besar macam Fang Hui. Kalau sudah begitu, gak akan ada kesempatan buat bangkit lagi. Dewa-dewi penolongku. Aku benar-benar was-was. Hatiku cenut-cenut gak karuan. Pak Chen. Bapak harus paham. Risiko dan hasil itu selalu berjalan seiring. Tuan Ai, Oke, makan dulu saja. Saya dengar grup Wang tertarik mengirim perwakilan untuk voting di pemilihan selanjutnya. Pemerintah juga sudah setuju. Grup Wang itu investasinya Guwei lah. Kemungkinan besar suara ini akan diberikan ke Guwei, kan? mereka cuma satu suara. Masih banyak anggota panel ahli lainnya. Tapi saya masih agak khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Situasinya harus diseimbangkan lagi. Saya mungkin sudah mundur. Tapi harus ada yang bersuara untuk King Cheng. Ada seorang Feng di panel ahli. Dia seharusnya condong ke Fang Hui, kan? Ya, tapi Direktur Feng sedang sibuk urusan bisnis akhir-akhir ini. Kayaknya tidak akan sempat ikut pemungutan suara putaran kedua. Tolong tanyakan pada Dr. Cheng. Lihat apakah dia tertarik menggantikan Lau Feng di panel ahli. Saya sudah menanyakannya untuk Anda. Katanya dia ingin bertemu Anda. Minta dia datang ke sini besok. Baik, Huayun yang Anda perkenalkan itu bagus. Rencananya bisa diterima. Saya bisa mengimbangi Fang Hui dengannya. Setidaknya biar Fang Hui tahu, kita tidak tergantung padanya. itu berkat pandangan jauh ke depan Anda. Biar saya hubungi perusahaan lain dulu. Saya cuma bisa menemukan satu yang memenuhi syarat. Senkawa. Sanjungan Liu itu tidak mulus. Hei, Halo, semuanya berjalan sesuai rencana. Ai selalu bekerja keras untuk kita semua. Tiongkok pasti akan menang. kamu yakin sekali? Tentu saja. Kalau tidak, Tuan Ai tidak akan melakukan trik mundur ini. Jangan khawatir. Tunggu sampai kita menang tender. Chen Lisha tahu apa yang harus dilakukan. Tunggu saja kabar baiknya. Oke. Masuk. Pak Liang, ada kurir untuk Anda. Ah, Biar dilihat orang saja. memangnya kenapa? Nah, kebetulan akhir minggu ini, aku ada acara dengan klien. Aku akan ajak kamu. Aku? Oke, Haruskah aku? ada yang cocok? Aku sudah lama mencari kesempatan untuk membawamu. Ayo kumpul bareng teman-temanku. Kali ini pas banget. Baik, akan aku siapkan. Oke, nanti aku jemput. Aku pulang dulu. Silakan. Soal rekaman CCTV itu, apa kata Ketua Ki? Kata Isma. Idong tidak mau membangunkan macan yang sedang tidur. Fokus saja dulu. Ada perubahan opini panel ahli. Sisanya biar dia yang urus. Oh, iya. Perusahaan sudah menarik kabelan khusus untuk tim proyek kita. Tapi aku masih merasa kurang aman. Nanti kalau kita lagi bahas ini proyek, kamu bisa datang ke rumahku saja. Oke, kalau begitu, backup semua dokumen penting di komputermu. Sana. Baiklah. Tuan Mak. Soal putriku yang mendaftar ke SMA Putri Margaret.
Apa itu berkat bantuanmu, ya? Ingat, jangan salah paham ya. Aku dengar anakmu mendaftar ke SMA Putri Margaret. Tapi ujung-ujungnya mentok di peminatan khusus. Anakmu hebat sekali, aku tahu itu. Tapi sayangnya, karena peminatan khusus itu, jadi gagal masuk. Sayang sekali. Kebetulan aku kenal dekat dengan kepala sekolahnya. Aku cuma buatkan surat rekomendasi. Nah, bukan apa, cuma hal kecil. Jangan salah paham ya. Aku dengar kamu juga yang merekomendasikan sebagai perwakilan ahli untuk ikut tender putaran kedua proyek kawasan industri Zhouzen. Sama-sama, bukan apa-apa. Jika ada hubungan kausal di antara keduanya, kurasa lebih baik aku berterima kasih pada Pak Ai atas kebaikannya. Dr. Zhang, aku jamin, tidak ada hubungan sama sekali antara keduanya. Merekomendasikanmu ke panel ahli. Itu semua karena kemampuanmu. Yang harus kau lakukan hanyalah memberikan suara dengan tidak memihak. Bantu kami memilih solusi terbaik. Ini adalah bantuan terbesar bagi kami. Jangan salah paham. Aku tetap memilihmu dengan kalimat yang sama. Itu semua karena kemampuan dan karaktermu. Kau hanya perlu mengikuti standar profesionalmu seperti biasa. Dan memberikan suara untuk memilih. Wow, lihat, pemandangannya indah sekali. Motor itu lebih indah. Keinginan terbesarku adalah berkendara keliling Tiongkok dengan motor. Aku tidak mau menyesal saat sudah tua nanti. Ya, selagi kita masih muda. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Apa anak-anak muda itu benar? Kalau tidak bergerak sekarang, semuanya akan terlambat. Seumur hidupmu, apa yang terlewatkan mungkin akan hilang selamanya. Tapi kali ini, kita tidak akan melewatkannya. Istriku, aku akan mengajakmu berkeliling Tiongkok. Ai Qingwen, si musang tua itu. Kalau kau sudah yakin, dia pasti akan menendang kita keluar. Dia belum siap. Sampai sejauh mana manipulasi suara satu tangan itu? Aku selalu merasa ini sepenuhnya. Nggak perlu sampai sejauh ini. Kamu mau bilang apa? Aku cuma mau bilang. Fokus utama Ai Qingwen adalah Pak Gu. Bisa nggak kita tunjuk orang lain untuk memimpin tim dalam tender ini? Mungkin masih ada ruang untuk manuver. Siapa yang harus diganti? Giliranmu. Dong. Itu pantangan besar dalam strategi militer. Aku cuma ngomong begini demi kebaikan bersama. Situasi yang terjadi sekarang ini. Gue punya tanggung jawab yang nggak bisa jelak. Pertama, dia ngotot pakai solusi kreatif baru. Yang bikin panel ahli yakin kalau itu nambahin biaya masuk. Makanya jadi dipertanyakan. Kedua, dia gagal melindungi materi kampanyenya. Presentasi PowerPoint-nya telak. Ini kesalahan besar. Omong kosong. Kamu ngerti nggak apa yang kamu omongin barusan? Kamu sengaja mau mengacaukan moral kita, ya? Pemakaian solusi kreatif baru itu adalah hasil diskusi bersama perusahaan. Sekarang kamu mempertanyakan dan menolak keputusan perusahaan? Bailey, biasanya kamu orangnya dewasa. Ada apa sih denganmu sekarang? Kamu maunya apa? Mau berantem sama aku? Ini urusan pekerjaan. Kamu kira aku orang yang emosional gitu? Kalau gitu bukan emosional. Apa namanya? Dongki. Udah, hentikan. Tolong segera adakan rapat dengan seluruh kepala departemen. Saya rasa semuanya sudah cukup jelas. Soal apa yang terjadi di putaran pertama tender. Saya sedang mencari tahu penyebab pastinya. Jika nanti terbukti ada yang berani menyabotase tender,
Saya tidak akan mentolerir kelancangan itu. Tapi yang ingin saya tekankan sekarang adalah Fang Hui sedang menghadapi krisis yang jauh lebih besar, yaitu putaran kedua tender. Saya yakin kalian semua sudah tahu betapa pentingnya tender ini untuk Fang Hui. Ini menentukan apakah taruhan 3 tahun Fang Hui bisa berhasil. Dan juga menentukan arah perkembangan Fang Hui untuk 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Karena itu, saya harap semua yang hadir di sini bisa menghadapi krisis ini bersama-sama. Singkirkan semua prasangka pribadi. Karena masa depan Fang Hui ada di tangan kalian. Departemen Administrasi. Saya ingin kalian menjaga keamanan siber kita. Hal-hal seperti virus Trojan atau peretasan tidak boleh terjadi lagi. Tadi saya khawatir membahas ini akan memengaruhi moral tim, jadi saya tidak langsung menyatakannya. Tapi juri untuk putaran kedua tender sudah diombak. Ini pasti diatur oleh King Cheng Group. Direktur Feng sudah dicopot. Dan jika kabar yang saya terima akurat, Dia digantikan oleh Dr. Cheng. Jika beritanya dapat dipercaya, dia digantikan oleh Dr. Cheng. Dr. Cheng. Dr. Cheng ini terkenal sangat kuno dan detail kontrolnya keterlaluan. Ganti Direktur Feng yang tadinya punya kesan baik sama kita. Diganti dengan Dr. Cheng yang berpikiran kolot itu. Apa itu bagus buat kita? Nah, makanya aku tanya kamu. Saat memodifikasi gambar desain, itu harus tepat sasaran. Setelah dimodifikasi, harus bisa dapat draft keduaku. Dr. Cheng ini, aku pernah berurusan dengannya sebelumnya. Aku tahu betul seleranya. Gidong, kamu sudah bertahun-tahun tidak menggambar. Ya. Aku juga nggak nyangka bakal turun gunung lagi dengan cara begini. Kita harus kompak. Kita lewati ini bersama-sama. Kerjasama. Atasi kesulitan bersama. Pak Liang, kenapa Bapak balik lagi? Oh, balik buat ambil barang. Kenapa kamu di sini? Aku lagi nungguin GoFood, Pak. Bisa lihat semuanya kerja keras. Dikasih makan malam. Oh, hei. Kalau gitu kamu bantu saya cek mobil ya. Saya ambil barang terus keluar. Oke. Oke. Makasih ya. Nona Sam? Nona Sam? Hei, lagi ngapain sih? Aku nemuin rahasia. Kenapa?
Kamu kan nyuruh aku ngawasin Liang Zheng? Kebetulan banget. Beberapa hari yang lalu, aku ngeliat Nona Sang nungguin orang di stasiun MRT. Terus dia naik mobil. Ini awalnya. Aku pikir itu hari pas dia ke kantor bersih masalah. Chen Yi Chen yang periksa masalah jaringan. Langsung ke intinya. Gini loh. Aku baru sadar. Mobil Pak Liang itu yang ditumpangi Qian Sangsang. Liang Zheng? Hah? Qian Sangsang? Oke. Resepsionis, Qian Sangsang. Aduh, beneran dia. Mana mungkin? Kamu nggak salah lihat kan? Aku nggak mungkin salah. Aku jadi mikir. Ngapain coba Nona Sang pas mau pulang? Nungguin orang di stasiun MRT yang udah beberapa halte jauhnya. Dia takut ketahuan. Aneh banget. Kenapa Liang Zheng nyari Qian Sangsang? Apa maunya dia? Nggak mungkin cinta beneran? Ya cinta beneran juga nggak boleh bohong-bohongan dong. Bukannya itu brengsek namanya? Hei. Ini nggak ada hubungannya sama perusahaan, kan? Sangsang? Liu, bentar. Liang Zheng tuh maunya apa sih? Aduh, go for it. Wow, malam-malam dianterin makan. Nisma beliin makan malam buat semua, tepuk tangan dong. Makasih ya atas kerja kerasnya. Makasih, Nisma. Makasih, Nisma. Sanagi, buruan situ. Cepetan, nanti keburu dingin, haha. Nisma, anterin ini ke Dongki. Kamu aja deh. Aduh, kalau aku yang pergi, nanti dikirain cari muka. Kamu aja, sekalian buat ngecairin suasana di antara kalian berdua. Aku tahu kok kamu masih peduli sama dia. Bawain ini, sana. Dia kan udah lembur berhari-hari. Samperin aja dia. Oke. Bagian ini udah aku bersin. Kamu bisa lanjutin detailnya lagi. Siap. Ah, Ketua Ki, saya mau ke kantor ambil barang sebentar. Istirahat dulu, makan ini. Oke. Tumben kamu masih di sini sampai selarut ini. Kami udah lihat proposalnya. Revisi dari ketua Ki keren banget. Memang benar, lagi, hati lagi. Ketua Ki cuma ubah di beberapa bagian. Tapi semuanya poin krusial. Itulah kenapa dia Ketua Ki, dia yang paling paham soal itu. Ah, ini sih optimasi yang tepat sasaran. Ya udah, kita buruan bersin. Sekarang satu visinya, ya Kak. Hei, ini tuh bukan kerjaan finishing buat kamu. Pulang sana, tidur. Biar sisanya aku yang kerjain. Lagi pula, aku yang diskusi revisi ini sama Ketua Ki. Aku bisa lebih cepat ngerjainnya daripada kamu. Masa ia ngebiarin pimpinan begadang sendirian? Udah, berhenti cari muka deh. Aku udah biasa begadang. Ini. Apa ini? Udah, diam. Pulang dan istirahat aja. Besok ada pertempuran besar. Lebih tepatnya sih hari ini. Kalau kamu gak istirahat cukup, bisa-bisa kamu bikin blunder buat aku. Kamu tahan gak? Tuan Wang 11 Gu udah nyuruh kita pergi. Udah, pergi aja. Jangan sia-siakan kebaikan Pak Gu. Baiklah, aku turuti kamu. Kalau udah nyampe rumah, chat aku ya. Santai aja, Pak Gu. Pelan-pelan ya.
Baik, SIP, kamu tegang? maksudmu presentasi besok? Iya. Aku biasa aja. Aku pikir aku lumayan percaya diri. Tapi pas beneran di sini, tetap deg-degan. Kita udah berusaha sekuat tenaga. Kamu udah melakukan semua yang perlu kamu lakukan. Gak perlu tekanan batin. Aku bakal takut. Takut bakal kayak laporan pertama dulu. Takut semuanya hancur lagi karena kesalahanku sendiri. Tenang aja, Pak Gu pasti akan dampingin kamu laporan bareng besok. Emangnya dia kenapa? Gak usah tekanan batin deh. Hei, Oke, kayaknya Pak Gu suka banget sama kamu. Gimana, kalian berdua ada apa-apa? dia itu kayak kayu kering. Dia bersikap sama ke semua orang. Sekarang justru saat terburuk Pak Gu kena hack. Padahal dia orangnya hangat sebenarnya. Tapi ngomongnya kayak AC sentral aja. Hei, dia aja gak pernah angetin aku. Terus, kenapa? Mikirnya dia itu bos? Jadi gak berani nerima? Bukan karena itu. Ini lebih ke masalahku sendiri. Kayaknya aku belum siap buat nerima hubungan baru. Kelihatannya kamu masih belum bisa. Lupain bayang-bayang masa lalu ya. Agak takut sih. Soal perasaan itu gak boleh kapok. Kamu gak lihat semuanya di lagu itu? Cuma dengan bilang dadah yang salah. Kita bisa ketemu yang benar. Kamu ngomong sendiri harus ninggalin yang salah. Tapi kenapa gak berani nerima? Selama itu emang jodoh yang tepat. Gak bakal meleset, kok. Semoga aja ya. Semangat. Yuk, jalan. Aku bisa mencium baunya. Si Puki punya hidung yang pintar. Hei, coba lihat, ada makanan enak apa? Xiaolongbao. 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 Kalian berdua ngapain, sih? Apa ini upacara kekayaan Timur Emu yang mistis itu? Gue masih lembur. Cepat kirimkan ini, bikin dia kesal. Aku saja tidak sadar yang kumakan ini. Xiaolongbao atau dog food, sih? Hei, jangan ngawur. Hei! Aku baca lebih dari 200 buku setahun. Soal jumlah baca novel romance. Aku dengan resmi memberitahumu. Wanita, hatimu sudah bergetar. Jangan ngawur, awas ku gigit. Hei, aku serius. Apa kau benar-benar tega membiarkan aku tengah malam begini menemani tuanku lembur sendirian di sini? Dia yang aku dan dia pulang sendiri. Loh, apa salahku? Coba. Oh, mereka menendangmu kembali, lalu kau kembali? Kok bisa sedemikian patuhnya, sih? Kau jangan berbuat seperti ini, slotnya jadi terlalu mulus. Ini naskah yang buruk. Makan saja tidak bisa membungkam mulutmu? Hei, dasar rekan setim bodoh. Aku benar-benar tidak bisa mengajakmu. Cepat pergi, kirimkan Xiaolongbao ini ke Gu secepatnya. Ah, Wah, lemot banget sih. Gimana kalau main peta umpet aja? Ayo, duluan. Siapa makanya? Ngapain lihat-lihat aku? Setelah menang tender, kita pergi liburan bareng yuk. Santai aja. Kamu akhir-akhir ini sibuk banget. Kecapean. Liburan. Oke. Cuma kita berdua?
Ya jelas cuma kita berdua lah. Aku cuma pengen bikin kamu rileks. Sekalian, aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomongin apa? Kamu ngomong apa? Diam berarti setuju. Yes. Makan ini. Ham. Gimana? Enak. Perhatian untuk seluruh penumpang menuju Beijing. Penerbangan Anda sudah bisa boarding, silakan menuju gate B. Makasih. Oke. Idola, Idola. nih datang. Hei, hei, hei. Duduk, duduk, duduk. Hampir sampai. Pak Hai. Hei, duduk, duduk, duduk. Hei, oke. Kali ini, panel juri kita. Ada 2 anggota baru yang bergabung. Izinkan saya perkenalkan pada semuanya. Yang pertama sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Kantor Desain Arsitektur Siki Shanghai. Kepala Desainer, Dr. Cheng. Satu orang lagi, Melissa Wu. Beliau adalah salah satu investor di kawasan industri Zhouzen kita. Dan juga merupakan perwakilan yang dikirim oleh Grup Wang. Beliau akan menggunakan hak suaranya atas nama Grup Wang. Para panel ahli, mohon bersiap. 5 menit lagi. Proses tender untuk sektor bisnis dan sektor layanan kesehatan kawasan industri Zhouzen akan resmi dimulai. Liang, Hei, siapa di kelompok pertama? Fang Hui. Mulai. Oke, Sanjian. Beritahu Fang Hui untuk masuk ruangan. Oke. Kutunggu kabar baikmu. Semangat. Ayo, semangat. Ayo. Kamu bisa mulai sekarang. Rencana kita untuk putaran ini ada di putaran lelang sebelumnya. Tingkatkan dan sempurnakan berdasarkan itu. Sebagai penyedia layanan kesehatan, prioritas utama kami adalah melayani masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan basis ekonomi modern dan meningkatnya kebutuhan hidup kita, panti jompo bukan lagi hanya untuk para lansia. Bukan sekadar menyediakan rumah terakhir untuk mereka, tapi untuk menarik lebih banyak anak muda. Ada apa? Mereka butuh budaya lokal. Kita perlu kehidupan modern. Ini juga butuh sentuhan mode ala barat. Oleh karena itu, rencana kami mencakup bagian ini. Semua elemen tersebut terintegrasi dalam kreasi ini. Sebagai sektor layanan kesehatan, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah populasi yang dilayani. Dengan peningkatan kekuatan ekonomi dan kualitas hidup,
Panti jompo bukan lagi hanya untuk lansia. Bukan hanya untuk menyediakan rumah terakhir bagi mereka, tapi untuk menarik lebih banyak orang berusia menengah dan muda, agar para lansia tinggal bersama dalam satu komunitas. Mereka membutuhkan budaya lokal, membutuhkan suasana kota air, tapi juga membutuhkan kehidupan modern dan sentuhan mode barat. Jadi rencana yang kami buat di putaran ini adalah menggabungkan semua elemen ini. Kami ingin yang pertama, kesimpulan yang dicapai setelah analisis mendetail. Meskipun investasi satu kali ini Baik, meskipun investasi satu kali ini relatif besar. Namun, untuk operasional proyek setelah selesai dan efek paling ekonomis dicapai dalam hal konsumsi energi. Kami juga telah merespons secara positif standar negara saat ini. Standar ekologi hemat energi. Ah, terima kasih. Baik, saya juga ingin Anda mencatat bahwa rencana kami kali ini menggabungkan budaya perkampungan air oriental dan konsep hutan perkotaan. Saya harap Anda akan lebih memperhatikan. Demikian pernyataan dari penawaran kami kali ini. Apakah ada pertanyaan mengenai desain Feng Hui? Saya punya pertanyaan. Zhouzen adalah kota kuno. Venesia, Italia adalah kota kuno. Saya ingin bertanya, apakah Anda di awal desain mempertimbangkan gema dari keduanya? Baik, izinkan saya menjawabnya. Kali ini kami di sektor perawatan kesehatan menggabungkan konsep perkampungan air oriental. Lalu di sektor bisnis, saya ingin menggabungkan jalan bergaya Italia. Memikirkan kombinasi dengan kota pesisir Venesia. Dengan cara ini, budaya kuno dan modern bisa ada integrasi yang lebih baik antara budaya Tiongkok dan asing. Kira-kira seperti itu. Bagus. Sampai di sini saja pertanyaan saya. Baik. Ya, satu pemikiran terakhir. Kami selalu merasa bahwa kedua kota ini adalah kota air yang terkenal di dunia. Kami juga mengajukan papan ini. Salah satu ide pertama dari desain. Terima kasih banyak. Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak. Baiklah kalau begitu. Bagaimana tadi? Ah, lumayan. Bagaimana kalau kita ke ruang tunggu dulu? Hei, ada apa dengan Pak Gu? Apakah presentasinya tidak berjalan lancar? Tidak. Tidak. Jalan-jalan saja dulu. Santai saja.
Minta para ahli dan juri untuk mempertimbangkannya dengan matang. Dan 5 menit lagi kita akan lakukan pemungutan suara. Pemungutan suara akan segera dimulai. Ya, seharusnya begitu. Tinggal menunggu hasilnya saja. Tunggu di ruang tunggu saja. Kurasa seharusnya tidak masalah. Bagaimanapun Huayun levelnya tidak sebanding dengan kita. Tidak terlalu kompetitif. Belum tentu, Zhang Xiao dulu kerja di kita. Dia mengenal kita luar dalam. Pak Gu mengubah rencana secara mendadak. Dia tidak tahu soal itu. Zhang Xiao sudah bertahun-tahun di perusahaan. Pasti punya beberapa teman dekat. Bagaimana menurutmu, Pak Liang? Lily, Tapi ngomong-ngomong soal itu, orang Zhang Xiao tak mungkin kalahkan kita. Gu Wei tidak pernah bertarung di medan yang tidak pasti. Jadi kurasa kali ini, peluang kita cukup besar. Sang, kenapa kamu di sini? Xiao, kopi pesanan Pak Liang. Oke, kalau begitu berikan padaku. Biar aku saja yang bawa masuk. Oh, baiklah, terima kasih. Kopinya pas banget datang. Pak Ki, silakan minum kopi dulu. Waktunya habis. Yang memilih Fang Hui, angkat tangan. Satu, 2, 3, 4, 5 suara. Ini dia. Kita menang tender. Yes. Hei, dulu Pak Liang pertama kali menang tender umur berapa? Umur 28 tahun. Saya malah nggak ingat tender apa yang saya menangkan.
Saya cuma ingat hari itu saya makan apa. Hei, hari ini kita bisa makan makanan Prancis. Ini dia. Kita berhasil, kita berhasil. Selesai sudah. Hahaha. Berhasil. Selamat Pali. Hahaha. Ini hasil yang sudah pasti Anda yang atur. Pak Ai, saya benar-benar nggak nyangka hasilnya akan seperti ini. Tapi saya sudah mengikuti pihak sekolah. Sudah diatur sesuai perintah Anda. Pak Ai. Hahaha, aduh. Halo, Dr. Sheng. Apa Anda masih marah karena saya tadi memilih Fang Hui? Ah, mana mungkin? Dr. Sheng itu benar-benar mengandalkan kemampuan profesional untuk membuat pilihan secemerlang ini bagi grup IV kami. Saya malah senang sekali. Terima kasih banyak sudah membantu kami memilih desain yang begitu bagus. Terima kasih atas pengertiannya, Pak Ai. Saya sengaja menunggu Anda di sini. Saya ingin bilang soal kebaikan hati Anda untuk putri kecil saya itu. Saya sudah mengerti. Terus terang saja, setelah pulang, saya sudah berdiskusi panjang lebar dengan keluarga. Tapi kami rasa lebih baik putri, saya sekolah di Tiongkok saja. Sekali lagi terima kasih atas niat baiknya, Pak Ai. Ya sudah, ya sudah. Putri Anda itu sangat luar biasa. Pasti akan sukses dimanapun. Hahaha, terima kasih pujiannya, Pak Ai. Saya masih ada urusan lain. Saya permisi dulu ya. Silakan lanjut kerja. Hahaha, sampai jumpa. Pulang. Gue. Marisa, Lama tak jumpa. sudah lama sekali. Bukankah kamu berutang penjelasan padaku? Nanti akan kujelaskan. Ada banyak yang ingin kuceritakan padamu. Sekarang, bolehkah aku minta pelukan dulu? Tuan Gu yang mana? Kenapa dia menghilang lagi? Mungkin dia pergi duluan. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Pasti dia memilih orang yang paling penting dan dekat di hatinya untuk diajak merayakan bersama. Perlu waktu sebentar. Aku harus menelepon istriku dulu. Kabar baik. Aku berhasil. Ayo. Ayo. Hei, Mengsi. Hei, kamu kenapa, Siksi? Tidak apa-apa. Cuma capek. Kalian duluan saja. Ah, baiklah. Ayo.
Oh iya. Soal tender hari ini, Aku tidak memberikan skor tertinggi untuk Fang Hui. kamu keberatan? Sebenarnya, saya sangat suka desain perusahaanmu. Terutama desain yang kamu pimpin. Menurutku itu sangat cocok dengan seleraku. Tapi, sebagai perusahaan investasi, kalau desainmu mengutamakan kualitas, maka akan banyak modal yang harus ditingkatkan di tahap awal. Tentu kami tidak mau investasi terlalu besar. Tapi itu sebenarnya bukan masalah besar. Pada akhirnya, Fang Hui yang memenangkan tender. Kamu kemana saja selama ini? Bukannya aku meninggalkan email waktu pergi? Cuma ingin keliling dunia dan lihat-lihat. Kamu memang kirim email sebelumnya. Tapi kenapa akhirnya berhenti? Telepon saja tidak ada kabarnya. Kamu tahu susahnya aku mencari kamu? Aku tahu kamu masih marah padaku. 3 tahun. Aku mencarimu selama 3 tahun. Sama sekali tidak ada kabar. Dan kamu tahu, Kondisiku waktu itu sangat buruk. Aku hanya ingin menata pikiranku. Dia tidak peduli dengan hal lain. Maaf sudah membuatmu khawatir. kamu pikir cukup dengan minta maaf? Kamu anggap apa persahabatan kita ini? Maaf, beberapa tahun terakhir ini, nanti kalau kamu ada waktu, aku akan ceritakan pelan-pelan. Sayang. Ya, Ah, selamat datang untuk para pahlawan kita. Kenapa Pak Gu nggak ada? dia pergi mendadak. Ah? Dia ada urusan pribadi mendadak. Jadi minta izin. Ya, oke. Kesuksesan lelang ini adalah di jalur perkembangan Fang Hui kita. Sebuah tonggak penting. Ini semua berkat kalian. Terutama Gu Weimeng, 11 Ye Bing. 3 orang ini kinerjanya luar biasa. Oke, sekarang kita minta Ibu Mar untuk umumkan apresiasi perusahaan untuk mereka bertiga. Setelah dirapatkan perusahaan, Wang 11 dipromosikan jadi Ketua Tim A Desain Kawasan Industri Zhouzen. Terima kasih. Ye Bing dari asisten awal. Desainer dipromosikan jadi desainer utama. Pak Gu izin hari ini. Pengumumannya akan kita sampaikan terpisah. Dia tetap bertanggung jawab atas proyek kawasan industri Zhouzen. Untuk merayakan kesuksesan lelang ini, perusahaan memutuskan akan adakan pesta syukuran. Oke, Terima kasih, bos. Dasar brengsek. kali ini harusnya yang mewakili grup Wang. Adalah Marissa yang ikut lelang. Harusnya Pak Gu bareng dia sekarang. Emangnya mereka bisa santai-santai bareng gitu? Hahaha. Tadi di lokasi lelang. Entah kenapa, di antara perwakilan grup Wang, tiba-tiba muncul seorang cewek. Lihatin cewek itu aja matanya sampai melongo. Sampai nggak bisa ngomong lagi. Orang setenang dia, kok bisa begitu? Pasti ada alasannya. Mungkin kaget. Dia pernah cerita ke aku. Dulu ada seorang cewek yang narik dia keluar dari jurang keterpurukan. Dan cewek itu sangat penting buat dia. Perasaanku kuat. Cewek itu adalah dia. Dan cewek sepenting itu. Wah, jangan minum sekencang itu. Jangan minum sekencang itu. Ya, mungkin kamu benar. Mereka pasti baik-baik aja. Kalau ada apa-apa, dia nggak mungkin diam aja sampai sekarang, kan? Pak Gu nggak hubungi kamu? Nggak bales chat. Telepon nggak diangkat. Mereka pasti lagi bareng. Jangan bawa perasaan dulu.
Lihat mereka itu. Teman lama ketemu. Wajar kalau ngobrolnya banyak. Belum tentu ini masalah perasaan. Tadi aku lihat mereka saling berpelukan loh. Memang benar mereka lebih cocok satu sama lain. Lagi pula aku dan dia memang dari dunia yang berbeda. Sudahlah, jangan buru-buru menyimpulkan dulu. Hei, kita bahas lagi nanti ya. Meski mereka benar-benar ada hubungan apa, itu juga bukan hal yang buruk buat kita. Lihat kan, semuanya sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Kamu nggak perlu terlalu baper seperti ini. Kita nggak perlu bersedih seperti ini. Lebih baik stop kerugiannya dari sekarang. Benar? Tapi aku masih sedih banget. Sudah, sini, peluk aku.